warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah. Rekan-rekan semuanya, brothers and sisters in Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya diminta untuk membicarakan tentang perjuangan Nabi Lut dan apa yang menimpa terhadap umatnya Nabi Lut yang Al-Qur'an menamai juga sebagai Al-Mu'tafikat. Satu istilah yang menarik untuk direnungkan. Al-Mu'tafikat dari kata ifkun. Ada kisah, ada kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Aisyah tertinggal dalam sebuah perjalanan peperangan, pulang dari peperangan, dan kemudian kalung Aisyah tertinggal, kemudian Aisyah terlewatkan sehingga dia sendirian, pulang kemudian diantar oleh seorang sahabat Nabi yang amat sangat baik perilakunya, namanya Safwan bin Mu'attal, yang kemudian sampai di Madinah dijadikan rumor oleh orang-orang Yahudi bahwa Aisyah berselingkuh. Saya tidak tahu tepat bahasanya untuk di Malaysia. Dia berselingkuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dikenal di dalam agama kita dengan istilah hadithul ifki. Al-ifku artinya adalah turning around, atau sesuatu yang arahnya ke kanan kemudian kita belokkan ke arah yang kiri, U-turn, namanya ifkun. Karena itu hadisul ifki adalah cerita yang awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan perselingkuhan antara Aisyah dengan Safwan, dibalik menjadi cerita perselingkuhan antara Aisyah dengan Safwan. Mu'tafikat adalah people, kelompok manusia yang oleh Allah nanti kondisinya, masyarakatnya di turning around, diputar balik, dihancurkan begitu rupa sehingga yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Di upside down, turning upside down. Itu yang disebut dengan al-mu'tafikat. Kaumnya Nabi Lut ini yang melakukan perbuatan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yaitu homoseksuality, nanti mendapatkan balasan oleh Al-Quran yang digambarkan sebagai gambaran penghancuran sampai sehancur-hancurnya, yang digambarkan dengan al-mu'tafikat, ya. Karena dia di turning upside down. Allah menggambarkan ja'ala 'aliyaha, dijadikan safilah, yang atas dijadikan yang bawah, yang bawah dijadikan yang atas, turning upside down. Itu yang wal mu'tafikat. Kita akan bicara tentang itu dan nanti kita lihat apa sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksualitas, sampai sejauh mana kita harus berinteraksi dengan mereka, dan kapan kita boleh melakukan penyikapan yang sifatnya mulai dari yang lembut sampai yang paling keras. Kita mencoba mencari hikmahnya dari kisah yang direkam oleh Al-Quranul Karim. Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan mencukupkan diri mungkin hanya pada surat Hud saja, atau ditambah dengan surat Al-A'raf secara singkat, tapi fokus kita hanya di surat Hud. Kita tidak mungkin semua kisahnya Nabi Lut yang direkam oleh Al-Quran kita bahas malam hari ini. Kita hanya fokus saja di surat Hud, meskipun nanti kita ambil sedikit dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Kita akan membaca dari surat Hud mulai dari ayat yang ke 77. Nanti kita akan membahas 77 surat Hud, ya. Kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Lut. Lut, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Satu, Lut dianggap adalah adik anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara laki-laki, dan putra dari saudara anak laki-laki, putra dari saudara laki-lakinya Ibrahim alaihissalam adalah Lut, keponakan. Jadi ya, disebut dengan keponakannya Nabi Lut alaihissalam, dan dia sudah beriman sejak Nabi Ibrahim beriman, ikut beriman bersama Nabi Ibrahim.
Imam Sa'di tidak melihat pendapat ini sebagai pendapat yang akurat. Dia melihat bahwa Lut adalah muridnya Nabi Ibrahim. Tapi karena dekatnya hubungan Nabi Ibrahim, seakan-akan Lut itu seperti putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam, tidak terlalu menjadi concern kita apakah dia anaknya atau keponakannya, doesn't matter. Jadi yang penting adalah dia adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian kalau kita melihat mereka melakukan dakwah ke negeri Syam. Nabi Ibrahim lokasinya di Palestina, sementara Nabi Lut lokasinya di Jordan kalau sekarang ya. Karena itu nanti sebagian menganggap tempat yang menjadi lokus yang mutafikat tadi, yang di turning upside down, itu adalah sekitaran di Jordan. Sana ada sungai yang letaknya paling rendah sendiri, yang di situ kemungkinannya wallahu alam tempatnya Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Ada 5 kota sebenarnya Nabi Lut bertanggung jawab terhadap 5 kota yang semuanya ini nanti menjadi kota yang harus didakwai oleh Nabi Lut ya. Ada Sodom, Damuma, Da'uh, Amura sama Qotam. Tapi yang terkenal kita 2 kota yang paling utama, yaitu Sodom dan Amura atau Gomora ya. Dari kata itu kemudian perbuatan ini dikiaskan dengan perilaku nama kotanya, jadi Sodomi dari Sadum ya. Di Indonesia sering diplesetkan ya, bukan Sodomi tapi Uhibbu Sotomi karena yang itu. Bukan Sodomi tapi Sotomi ya. Sotomi mie yang bikin soto ya. Jadi kalau sodomi haram, sotomi halal. Itu guyonannya di Indonesia. Oke. Kisahnya tidak didetailkan secara Al-Quran, tapi untuk melihat gambaran secara singkat, kaumnya Nabi Lut 5 kota ini sebenarnya tidak hanya melakukan perbuatan homoseksualitas, tapi mereka ini terkenal dengan hampir semua perbuatan maksiat. Para ulama tafsir mendaftar kira-kira yang pertama yang mereka melakukan perbuatan maksiatnya adalah mereka melakukan penjarahan. Jadi kalau setiap ada karavan melintasi mereka yang melakukan pencurian. Mereka melakukan hampir semua perbuatan maksiat. Dan kaumnya sama sekali tidak ada kelompok yang mencoba mencegah perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan terakhir mereka melakukan perbuatan yang nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang sama sekali belum pernah ada manusia sebelumnya yang melakukan perbuatan itu, yaitu homoseksualitas. Bahkan binatang saja tidak pernah melakukannya. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada kambing laki-laki, kambing pejantan suka dengan kambing pejantan, tak ada. Lembu laki-laki sama lembu laki-laki, tak ada ya. Karena itu memang bertentangan dengan nature-nya. Hatta bukan human nature, hatta animal nature saja nggak sama, nggak ada sifat yang kayak begitu. Oke. Tentu berbeda-beda pendapat, kita tidak sedang membahas perbedaan kaum psikolog, sosiolog tentang sexual orientation. Tapi bagi kaum sosiolog, sexual orientation bukan persoalan human nature, tapi persoalan culture, persoalan orientation, persoalan bagaimana seseorang mengalami proses enculturation sexually. Karena ini merupakan proses enculturation, karena itu orang sosiolog meyakini bahwa sexual orientation bisa disembuhkan. Karena ini persoalan enculture saja. Persoalan bagaimana orang kemudian dirubah, taskifnya dirubah. Kalau dia berubah nanti berubah. Persoalan hormon dan yang lain dia akan mengikuti ya. Karena sama, kalau kita sedih, hormon akan keluar. Kalau kita bahagia, tubuh kita mengikuti apa yang terjadi pada our psyche, our spirit, dia akan mengikuti. Bukankah kalau kita sedih air mata menangis? Bukankah kalau kita bahagia senyum kita merekah? Sama sebenarnya urusan dengan hormon dan yang lain. Saya lebih sepakat dan meyakini bahwa urusan seksual, homosexuality adalah urusan sexual orientation, yang mereka mengalami proses yang salah dalam proses enculturation, entah labeling, entah apa sajalah, nanti kita bisa melihatnya secara saintifik. Okay. Kita lihat dulu kasusnya kaumnya Nabi Lut. Jadi mereka ini sudah melakukan perbuatan, hampir semua perbuatan maksiat, dan tidak ada inisiatif dari kalangan kaumnya Nabi Lut yang mencegah perbuatan maksiatnya. Terakhir dia melakukan perbuatan fahisyah,
Yang Al-Quran sebenarnya menggambarkan perbuatan fahisyah ini, digambarkan kalau di Al-Quran kalau orang sudah dikontrol dari setan. Ini misalnya Al-Quran menggambarkan asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya. Setan itu kan sebenarnya lemah. Quran misalnya inna kaidasyaitan dhaif, dia lemah. Setan itu, godaan setan, plotting setan, cara setan menggoda kita lemah sebenarnya. Bahkan lebih kuatan godaan perempuan dalam Al-Quran. Inna kaidakunna azim. Kalau perempuan menggoda, tak kuat kita. Ya. Tapi kalau setan menggoda, lemah saja. Yang menarik, setan itu juga tidak punya kemampuan memaksa kita untuk melakukan tindakan, dan itu diakui oleh setan sendiri. Ya, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, kata Al-Qur'anul Karim. Setan nanti berkhutbah. Dia tidak bisa memaksa kita untuk melakukan sesuatu, kita juga tidak bisa memaksa setan untuk melakukan sesuatu. Tapi Al-Quran menceritakan ada kelompok orang yang setan bisa memaksa dia. Kapan dia? Kalau dia sudah masuk di dalam perangkap setan, yaitu perangkapnya dia ditakut-takuti dengan al-faqr. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqr. Dia menjanjikan dulu. Kalimatnya sama sebenarnya, whispering. Tapi kalau whispering itu sudah sangat meningkat, dia menjadi promise. Seperti saya, I promise you, kalau you lakuin ini, you akan dapat begini. Sebenarnya itu sama dengan whisper, tapi dia whispering yang sangat kuat, namanya menjadi promise. Nah, kalau kita sudah termakan dengan whisperingnya setan, nanti kita kemudian mengikuti langkah setan. Once kita sudah following setan, kita sudah dicengkram oleh setan. Kalau setan sudah bisa mencengkram kita, maka step selanjutnya setan bisa memaksa kita. Karena itu kalimatnya ya'idukumul faqra, nanti wa ya'murukum, kemudian sudah bisa fahsyanya bisa diperintah kemudian. Kaumnya Nabi Lut sudah pada fase di mana setan sudah menguasai mereka. Dalam pengertian mereka sudah melakukan tindakan fahisyah, tindakan yang amat sangat buruk yang menghilangkan kehormatan dia sebagai manusia. Semua perbuatan yang kemudian menghilangkan harga diri, our dignity as human being, bahkan jangan sebagai muslim, sebagai human being saja sudah hilang, namanya fahisyah. Sama seperti seorang dalam konteksnya Nabi Lut adalah homoseksuality. Dia merendahkan manusianya. Tadi kita bicara tentang level cinta, misalnya cinta yang paling buruk sendiri saja, hubungan antara laki dan perempuan hanya karena fisik, masih benar oleh dalam Islam. Ini hanya karena fisik, yang ini enggak lagi. Ini karena fisik dan laki-laki dengan laki-laki lagi. Ini sudah tidak masuk akal, bertentangan dengan human nature kita. Itu background kaumnya, dan Nabi Lut alaihissalam diutus ke sana. Yang pertama kita harus melihat ke sana sebelum kita masuk ke surat Hud. Yang kedua, rumus bagaimana Allah menghancurkan satu kaum, dan ini nanti kita melihat juga ke sana kira-kira sikap kita apa. Sebagaimana rumus di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab satu kaum sepanjang di dalam kaum itu ada Nabi Muhammad SAW wa anta fihim. Karena itu Mekah tidak dihancurkan meskipun orang Islam mengalami penderitaan yang amat sangat. Kapan? Sepanjang masih ada Nabi Muhammad di dalamnya. Ya. Begitu Nabi Muhammad dipindahkan ke hijrah, berarti ini indikasi Makkah akan dihancurkan oleh Allah. Karena sekarang sudah tidak ada Nabi Muhammad. Nah, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, Allah juga tidak akan menghancurkan satu kaum sepanjang wahum yastaghfirun, sepanjang kaumnya masih beristighfar kepada Allah. Istighfar itu artinya kaumnya masih mungkin bisa direkonstruk, kaumnya masih mungkin bisa dibenahi. Karena masih ada yang merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, artinya masih ada kemungkinan. Lah, bagaimana agar muncul istighfar? Berarti ada sekelompok orang yang juga mendakwahi, yang mencegah perbuatan maksiat. Mungkin bisa direkonstruk, kaumnya masih mungkin bisa dibenahi. Karena masih ada yang merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, artinya masih ada kemungkinan untuk bisa direkonstruk. Lah, bagaimana agar muncul istighfar? Ada sekelompok orang yang juga mendakwahi, yang mencegah perbuatan maksiat. Rumus sederhananya, kalau ada satu community, tidak ada satupun kelompok yang mencoba menghalangi perbuatan maksiat tersebut, sehingga tidak ada istighfar di kalangan mereka, mesti nanti akan dihancurkan oleh Allah SWT. Nah, nanti tinggal level kita,
Apakah kita sudah melakukan tindakan ini yang membuat orang istighfar dan segala macamnya? Kita melihat dari sana nanti apa yang sudah dilakukan, terutama buat kita semuanya yang hari ini memang isu LGBT lagi marak ya dimanapun saja. Oke. Kita lihat sekarang di surat Hud sebagai fokus dari kajian kita. Kita hanya memilih surat Hud saja karena keterbatasan waktu. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a, kata Al-Qur'anul Karim. Ketika datang utusan ya, yakni malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut alaihi salam, kalimat yang dipakai menggunakan kata ja'at, bukan atat, untuk menunjukkan proses kedatangan mereka membawa sesuatu yang sangat berat, dan kedatangan mereka bukan kedatangan yang mudah ya, sebagaimana rumus yang dipakai selalu oleh Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Quran menggunakan kata ata menunjukkan sesuatu yang ringan saja sebenarnya, dan bukan sesuatu yang datang itu sesuatu yang ringan dan bukan masalah yang amat sangat berat. Tetapi kalau Al-Quran menggunakan kata ja'a selalu isu yang sangat berat. Sama dengan kasus ini, malaikat datang dengan isu yang sangat berat, yaitu penghancuran 5 kota atau Sodom dan tempat yang lain, tempatnya Nabi Lut alaihi salam. Oke, karena itu menggunakan kata ja'at. Kita langsung saja. Ketika para utusan itu, kalau kena Al-Quran menggunakan kata rusuluna, tapi tidak disebutkan berapa orang. Ada menyatakan 3. Di tempat yang lain Quran menggunakan qaumum munkarun. Qaum disebut qaum berarti dia lebih dari 3. Wallahu alam, tidak terlalu penting, Quran tidak menjelaskan secara detail, dan kita tidak usah ngurusin berapa jumlahnya. Yang jelas ada sekelompok malaikat ya, termasuk Jibril nanti di dalamnya. Bayangin, sudah kelompok malaikat dan plus Jibril. Ini isu yang sangat serius. Walamma ja'at rusuluna Lutan, ada 2 akibatnya begitu datang yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam. Si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a. Si'a bihim, Nabi Lut merasa dirinya sangat buruk. Ya. Ini efeknya lagi. Ya. Jadi begitu datang Rasul dan dia tahu bahwa ini akan menghancurkan kaumnya, Nabi Ibrahim merasa itu menyakitkan, membuat dia sedih, membuat dia gak enak semuanya. Namanya si'a bihim, secara emosi. Wa dhaqa bihim, wa dhaqa mana tadi? Wa dhaqa bihim dzar'a. Dzar'a sebenarnya dari kata dzira'. Wa dhaqa bihim dzar'a itu dan terasa sempit dadanya. Sebenarnya itu makna tidak letterlek ya, tidak literally. Dzar'a itu begini, dzar'a dari kata dzira'. Dzira' itu al-kaffu wal asabi', tangan ini. Kalau kita punya sesuatu yang akan mengenai diri kita akan berusaha mengusirnya dengan tangan ini. Tapi kalau ada sesuatu yang hendak mengenai kita, tapi tangan kita ini nggak bisa lagi, dan kita bisa mendefend karena kemudian kita kehilangan powerless, kita ini powerless kemudian, itu yang disebut dengan dhaqa bihim dzar'a. Ini kalimat idiom yang digunakan untuk menunjukkan kita ini tidak bisa, udah powerless kita. Nabi Lut itu menyatakan nanti begitu ada Rasul, ini tidak bisa apa-apa lagi, dan itu yang membuat dia sedih. Dia tidak bisa mendefend dan segala macamnya. Itu waja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Dan dia berkata, qala hadha yaumun 'asib, ini adalah hari yang amat berat ya. Yaumul mata'ib, atau di tempat lain yaumun 'asib itu dari kata usbah. Kalau ada kelompok kira-kira 10-an orang ya, namanya usbah ya. Yaumun 'asib, ini hari nanti akan ada banyak orang, dugaan Nabi Lut alaihissalam yang akan datang ke dia. Kisahnya begini, setelah dia pulang dari Nabi Ibrahim alaihissalam, utusan ini datang kepada Nabi Ibrahim, tujuannya adalah menuju Nabi Lut alaihissalam. Tapi di perjalanan dia mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam-malam, katakanlah jam 1-2 malam hari, ada sekelompok laki-laki
pakaiannya putih-putih, rambutnya putih kira-kira ya. Mengetuk pintu kita dengan keras. Dan kemudian kita nggak tahu siapa dia. Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Dhaifan, ya, bapaknya tamu, orang yang sangat baik perilakunya terhadap para tamu. Itu sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu ketika Nabi Ibrahim ditanyai, apa yang membuat engkau menjadi Khalilullah, teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala, adalah karena dia selalu menjamu tamunya dengan baik. Nah, salah satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim menjamu tamunya adalah, bayangan sekarang, tamu jam 1-2 malam hari, waktu orang tidur nyenyak, dan kita tidak punya kaitan apa-apa sama dia, bukan relatif, bukan kenalan kita, nggak tahu kita, qaumul munkarun, nggak dikenal, diingkari, tak kenal. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Tidak lama lagi, dia tidak lama sudah bikin roasted lamb. Kalau sekarang bayangin, malam hari ya, bikin anak lembu, disembelih, dibikin roasted, dihidangkan ke dia. Dan begitu dihidangkan, tidak diambil makanannya. Orang dulu kalau dikasih makanan, kalau tamu kemudian tidak mengambil, pilihannya cuma 2. Either dia sakit, atau dia memang mau membunuh kita. Karena assassin itu datang, cirinya adalah kalau dia dikasih makanan, dia tidak mau menyentuh. Berarti orang tahu, you siap mati. Nabi Ibrahim juga manusia, dikasih makanan, dia tidak diambil. Nabi Ibrahim takut, karena mungkin dia akan membunuh saya. Bayangin ya, orang tidak dikenal, tapi sikapnya terhadap tamu, Masya Allah Nabi Ibrahim ya. Bi'ijlin samin ya, dikasih bi'ijlin samin ya. Singkat ceritanya, ngasih kabar gembira bahwa istrinya Sarah akan mendapatkan seorang putra. Sarah nggak percaya, Sarah bahkan menepuk pipinya. Ya, Sarah bahkan, bagaimana mungkin saya bisa hamil? Saya udah tua dan segala macamnya. Gembira, sekarang cair hubungannya. Karena sudah ceritakan, setelah cair, menjelaskan tujuannya bahwa dia akan pergi ke 5 kota ini untuk menghancurkan kotanya Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Lut. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba agar malaikat tidak ke sana. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah karena ada orang beriman. Tapi yang kedua alasannya adalah karena Nabi Ibrahim itu punya kecintaan yang sangat luas hatta kepada semua manusia. Karena itu dia dijadikan imam atas seluruh umat manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim itu imam bukan hanya untuk orang mukmin, linnas. Kapan orang diambil, dijadikan oleh Allah menjadi imam untuk seluruh manusia? Kalau kecintaannya kepada seluruh manusia. Itu sudah prestasi yang paling tertinggi, the highest ya. Prestasi, achievement yang bisa dicapai oleh seorang manusia adalah kalau dia menjadi imam. Sama seperti Nabi Muhammad, kecintaannya kepada seluruh manusia. Kan itu dia digelar dengan imam. Bahkan bukan imam manusia saja, imamul mursalin. Masya Allah ya. Satu pangkat yang gak bisa dibayangkan keluhurannya. Nabi Ibrahim punya kecintaan itu. Nah, nanti kita lihat, apakah kita harus benci kepada kaum LGBT, kepada orang homoseksuality? Kenapa Nabi Ibrahim kok tidak bayangin kalau kita datang, ada misalnya di Belanda ada satu kompleks isinya semua orang homoseksuality. Satu kompleks ya, rumah-rumahnya di sana semua gay, lesbian, gitu semuanya. Gila, menarik ya. Terutama di Amsterdam, gila ya. Oke, menurut kita ya. Tapi yang kita pikirkan sekarang adalah, apakah Nabi, kalau kita didatangi oleh malaikat yang mau menghancurkan kaum homoseksuality, kira-kira apa perasaan kita? Yes. Itu yang harus kita pikirkan. Islam mengajarkan kepada kita, lihat, bukan begitu caranya. Ya, kita tetap harus menghargai, dia punya human right dan segala macam. Hatta Nabi Ibrahim masih mewanti-wanti. Kenapa tidak hancurkan? Kata Nabi Ibrahim, bukankah di sana masih dia terakhir kalimat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, di sana masih ada saudara saya orang beriman, yaitu Lut. Akhirnya malaikatnya menyatakan, ini urusan yang tidak bisa ditolak. Kamu diam aja Ibrahim, ini sudah ketetapan Tuhan. Ya. Oke, karena itu nanti bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut? Nabi Lutnya dikeluarkan dulu.
Karena rumusnya seperti tadi itu. Mengapa saya bilang tadi kita awali dari rumus? Karena rumus untuk menghancurkan satu kaum harus tidak ada orang beriman. Yang memperingati, yang nasihati orang saat itu cuma Nabi Lut alaihissalam dan 2 putrinya. Namanya Rathia sama Zagharta, saya lupa sudah namanya. 2 orang perempuan. 3 orang saja. Sebagian ada menyatakan punya murid, tapi kalau yang banyak kita dapat riwayatnya memang itu saja. Ya. Istrinya penyokong LGBT, meskipun dia bukan pelaku LGBT. Saat Al-Quran di surat At-Tahrim menjelaskan bahwa istrinya Nabi Lut berkhianat, ada kalangan orang yang terlampau di dalam mengartikan khianat, diartikan selingkuh, diartikan melakukan perbuatan lesbian. Ini pendapat yang terlalu kebablasan. Istri Nabi, keluarga Nabi itu tetap dijaga dari perbuatan maksiat yang besar, ya. Tidak sampai jatuh sana. Khianatnya adalah karena tidak ada orang yang memberitahu nanti, karena ada orang-orang kalimat anaknya nanti menyatakan orang-orang yang sangat tampan-tampan, ya, yang handsome, ya. Nanti yang ngasih berita siapa? Istrinya Nabi Lut. Dia itu yang khianat karena tidak diperbolehkan untuk menyebarkan, tapi istrinya Nabi Lut yang menyebarkan ke setiap orang. Yang nanti kemudian diikuti dengan datangnya orang-orang untuk agar diserahkannya para handsome boy ini kepada mereka, ya. Itu satu. Saya lupa yang tadi, selain melakukan perbuatan maksiat, kaumnya ini sudah melakukan fahisyah dan mereka melakukan publicly. Ya, jadi poinnya di situ juga. Lihat, ya, dia sudah melakukan secara publik. Dia sudah sudah misalnya ada kegiatan publik. Bahkan ada juga riwayat yang menyatakan bahkan mereka punya satu kegiatan yang melakukan hubungan secara massal. Masya Allah, ya, secara beramai-ramai. Ya, melakukan perbuatan maksiat. Karena itu nanti sampai dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya kalaupun orang berbuat maksiat, kalau dia private, ya bukan urusan kita untuk mentajajus, tajasus, mencari-cari, ngorek-ngorek, enggak. Tapi kalau dia sudah, kenapa sih kalau dipublish? Kalau dipublish sudah menjadi urusan, karena ini nanti akan merusak masyarakat. Kalau kita maksiat hanya untuk urusan sendiri, let them be, urusanmu itu. Ya. Tentu saja kita tetap mendakwai, tapi maksudnya kalau sampai jatuh hukuman dan segala macamnya, itu nanti persoalan. Kalau dia sudah publish, nah ini yang harus mulai kita perhatikan. Karena nanti terus-menerus akan menjadi hancur, ya, masyarakatnya. Step-stepnya. Oke, kita lanjutin dulu. Datanglah mereka ini, malaikatnya ini, masuk ke pintu Babul Madinah, masuk ke pintu kota Sadum. 2 putrinya Nabi Lut alaihissalam sedang mengambil air. Agak mirip dengan putrinya Nabi Shu'aib yang bertemu Musa, ya. Cuman yang ini tidak bisa dinikahin karena malaikat, ya. Sebenarnya hal yang sama terjadi. Jadi begitu dia bertanya, dia bilang saya mau berkunjung pada ayahmu. Begitu dia menatap orangnya tampan-tampan, kata dia, you stay di spot gitu, jangan bergerak kemana-mana. Saya bilang kepada ayah saya dulu. Dia pergi pulang ke ayahnya, dia ceritakan gini. Ayahnya menyatakan, you masuk ke kota nanti aja menjelang maghrib, sudah maghrib masuk isya. Kenapa? Karena sudah gelap. Kalau sudah maghrib menjelang isya, ada kelihatan antara yang ugly sama yang handsome. All the same. Karena sama saja. Kita tidak notice ini mana yang handsome, tidak kelihatan. Semuanya sudah dicarikan caranya, Masya Allah, ya. Masuk mereka menjadi tamu dan tidak ada satupun orang yang tahu kalau Nabi Lut alaihissalam punya tamu handsome young boy. Tidak ada yang tahu kecuali istrinya, putrinya, dan Nabi Lut alaihissalam. Nanti yang membocorkan adalah istrinya Nabi Lut. Itu yang disebut dengan khianat. Itu yang imra'atul Lut, ya. Wadrib lahum mathal ladina kafaru itu imra'atul Lut, ya. Itu yang sebelum dia keduanya berkhianat, ya, kepada nabinya, kepada suaminya, ya. Oke. Sekarang waja'ahu qaumuhu,
Benar dugaannya Nabi siapa? Lut alaihissalam datang sekarang kepada Nabi Lut qaumuhu. Kaumnya Nabi Lut tadi. Berarti banyak yang datang kepada dia. Yuhra'un. Yang benar kata yuhra'un, kalau orang berjalan dengan sangat tergesa-gesa, namanya yuhra'un. Bentuk kalimatnya yuhra'un itu pasif. Nah, yang menarik, kalau pasif itu mestinya ada naibul fa'ilnya. Seperti kutiba alaikumusiyam. Tapi yuhra'un tidak dikasih naibul fa'il. Ini kalimat yang aneh, yang unik dalam bahasa Arab. Untuk nunjukin bahwa yang mendrive diri dia sebenarnya dirinya sendiri, nafsunya dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, orang itu kalau melakukan perbuatan maksiat biasanya malu. Tidak ada orang berbuat maksiat itu energetik, ya, dan merasa yes, enggak. Hatta sekarang, tanyalah sama pelaku maksiat, dia masih malu-malu. Dan yang menarik, ini maksiatnya dilakukan kolektif. Yang menarik, orang itu kalau maksiat sendirian, biasanya masih malu. Jadi kalau maksiat rame-rame, hilang rasa malunya. Untuk nunjukin apa? Dia sudah perbuatan maksiat itu dilakukan secara publik. Orang tidak ada yang menganggap itu perbuatan yang salah, dan tidak ada yang memperingati sebagai perbuatan yang salah. Normalisasi. Sudah dinormalisasi. Sesuatu yang tidak normal menjadi normal, ya. Karena normal dan tidak normal tergantung penilaian kita, ya. Di Amsterdam normal laki-laki nikah sama laki-laki. Di Malaysia very abnormal, ya. Karena berdasarkan saja, ya. Oke. Itu yang terjadi. Yang menarik, Quran menyebutkan mereka yuhra'un, tergesa-gesa mereka. Masya Allah. Itu untuk menunjukkan betapa nafsu menguasai diri mereka. Al-Quran ingin menggambarkan. Dan menggambarkan memang tidak ada yang menstop mereka. Dan itu bahayanya. Kalau maksiat itu sudah tidak ada yang menstop, itu ciri nanti azab mesti akan datang. Dan itu yang kita bahayakan. Dalam hal itu kita juga harus berpikir, apa yang sudah kita lakukan terhadap pelaku poligami. Pelaku poligami. Pelaku LGBT. Kenapa nyasar ke poligami? Oke. Yuhra'una ilaih. Dan tidak cukup dengan itu kata Al-Quran untuk menggambarkan suasananya, ya. Mereka lari tergesa-gesa, ya. Yang kedua, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Wa min qablu, dan sejak dahulu kala, kanu, untuk menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan terus-menerus sejak dari dulu. Itu fungsinya kanu. Jadi mereka ini melakukan perbuatan maksiat, menunjukkan fahisyah sudah lama, dan itu dilakukan terus-menerus. Ya'maluna sayyi'at, bahkan kalimatnya digunakan sayyi'at, tidak hanya keburukan itu dan yang lainnya. Ini sudah amalan yang dilakukan terus-menerus dan no one control, no one stop, tidak ada yang menyetop, tidak ada yang tidak ada. Business goes as usual saja, terus enak saja. Hanya Nabi Lut dan anak-anaknya itu yang kita lihat. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaum. Sekarang lihat stepnya. Kalau kita lihat di surat Al-A'raf, langkah yang dilakukan Nabi Lut sudah mendakwai dengan dakwah yang rasional. Apakah kamu mau melakukan perbuatan fahisyah? Kita tidak sedang bahas Al-A'raf, ya. Tapi saya ingin menunjukkan step-step yang dilakukan Nabi Nuh. Dia sudah mendakwai dengan dakwah yang logis, masuk di akalnya. Kenapa kamu melakukan perbuatan yang bahkan tidak ada orang melakukannya? Ini perbuatan satu. Jadi sudah didakwai, baik yang menyentuh aspek rasio dia, emosi dia, sudah semuanya dilakukan oleh Nabi Nuh. Responnya kalau di surat Al-A'raf, mereka mengusir Nabi Nuh, ya. Bahkan mereka hendak mengusir Nabi Nuh. Jadi sudah dilakukan dakwah bilhal, dengan dakwah qaul, sudah dilakukan semuanya oleh Nabi Lut alaihissalam, ya. Tapi marah mereka, mengusir mereka, dan menganggap kaum Nabi Nuh dianggap apa? Dianggap sebagai unasun yatatahharun, sebagai kelompok orang yang sok suci. Kalimatnya begini sebenarnya kalau kita lihat, kenapa dia dianggap sok suci dan kenapa diusir? Satu, karena mereka menyatakan kita ini punya our lifestyle, dan dia punya their own lifestyle yang berbeda dengan kita, dan dia mengklaim itu lebih baik dari kita.
orang itu, culture itu memaksa kita untuk ikut dalam culture yang paling mainstream. Ya, sementara dia punya sendiri culture-nya, Nabi Lut alaihissalam. Dan dia tidak bisa mixing ke kita. Lah kalau ada satu culture, ada culture sendiri yang berbeda, maka tentu ini dianggap akan mengerecokin lah, mengganggu ya. Mengganggu, tidak bagus lah. Karena itu mereka usir aja lah. Sama lah, mainstreamnya misalnya di sini Islam ahli sunnah wal jamaah, ada orang Syiah mengganggu kayak begitu itu. Sebenarnya kayak begitulah singkatnya. Di sini ini semua orang menerima kok LGBT. Kok ada orang menyatakan ini you sok suci, you satu. Gimana? Iya. Satu, ketinggalan zaman, kamu tidak sesuai dengan culture sekarang, you punya lifestyle sendiri dan segala macam. Keluar aja kamu. Lihat responnya itu. Tapi sudah dilakukan dakwah yang pertama ya, stepnya. Udah didakwai dan segala macamnya. Lah sekarang udah naik. Tapi tetap, apakah berhenti dakwah? Enggak. Apakah doa keluar dari Nabi Lut untuk caci maki mereka? Enggak. Diingatkan sama mereka, perbuatanmu jelek dan segala macamnya. Nanti ini yang menjadi renungan kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap teman-teman LGBT. Tidak semua di antara mereka ini sebenarnya punya keinginan untuk menjadi LGBT. Ada banyak hal yang salah asuhan, yang macam-macam. Di Filipina, salah satu negara yang banyak juga LGBT-nya, menarik. Di salah satu cara untuk bisa survive. Karena mereka punya koneksi satu sama lain. Jadi kalau dia menjadi LGBT, dia cepat ada bantuan antar mereka untuk bikin beauty parlor, ya, atau apalah, ya, bikin untuk barbershop dan segala macamnya. Dan saling ikatannya sangat kuat, dan itu membantu secara ekonomi. Ada satu penelitian di sana waktu zaman saya di sana, ya karena itu masuknya itu sebenarnya digiring awal-awal sana sampai jadi kayak begitu. Banyak masalahnya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau melihat masalah jangan mudah hanya karena you tidak ngerti, tidak punya iman, ada sekian banyak hal. Dan itu yang harus kita address. Orang Islam harus punya bergerak di sana. Di Jakarta misalnya ada LSM yang bergerak untuk menyembuhkan kelompok LGBT. Ya. Jadi dia ditreatment bagaimana untuk menjadi laki-laki lagi. Yang lebay-lebay, yang melambai agar bisa tegak lagi. Ya. Ada LSM di sana, di-run oleh orang-orang Muslim, ya, yang memang fokus untuk membikin laki-laki lagi. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah itu yang harus juga kita lakukan. Menurut saya, daripada sekedar hanya kadang-kadang kita tidak mendalami apa yang mereka alami. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Qala ya qaumi. Sekarang stepnya sudah parah. Budaannya mereka hendak mengusir Nabi Nuh. Nabi Nuh dikucilkan dari masyarakatnya dan dianggap sebagai orang yang sok suci. Maksudnya sudah di exclude sebenarnya dari mainstream culture. Kalau kita perhatikan, tahap selanjutnya sekarang tamunya datang, mereka datang semuanya. Dan orang yang datang kepada Nabi Lut qaumun banyak. Nabi Lut sekarang tidak punya kemampuan untuk memproteksi. Yang tadi itu dhaqa bihim dzar'a. Persis, kalau ada sesuatu yang mau mengenai dan kita berusaha dengan dzira' ini kita usir tapi kita tidak mampu. Itulah yang dikeluhkan dhaqa bihim dzar'a. Saya mau mengusir mereka tapi saya enggak mampu, dan itu membuat dia sedih. Si abihim dhaqa bihim dzar'a. Itu yang dimaksud dengan karena tidak bisa lagi. Nah, dia datang meminta dikeluarkan karena dia mau bersenang-senang dengan itu. Lihat step yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lut, karena dia juga mau respect terhadap tamunya. Dan ini juga tawaran solusi sebenarnya yang menurut saya menakjubkan ya. Saya tidak habis pikir apakah saya bisa melakukan hal yang sama terhadap orang-orang seperti mereka yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kata Nabi Lut, qala ya qaumi, dan sebutannya masih kaum. Saya tanya, kalau kita punya mad'u, orang yang kita dakwai, perbuatannya maksiat, akankah kita mau menyebut dia adalah muridku? Itu maksudnya, poin sentralnya juga. Cintanya sebagai manusia masih ada, dan itulah yang juga harus dimiliki orang Islam. Saya benci terhadap perbuatan homoseksuality, itu bertentangan, tapi itu tidak berarti bahwa kemudian kita benci sama manusianya.
Hatta Nabi Lut ini sudah ekstrim ya. Sudah mau mengusir, mencerca, ini sudah sekarang sudah di depan rumahnya. Kalau kita dibaca dalam qasasul Quran misalnya, dijelaskan semua pintunya Nabi Nuh di depan semuanya sudah dikunci agar tidak bisa masuk. Ini dia memperingati dari belakang. Karena nanti sampai malaikat turun, Jibril turun dengan sayapnya dan membutakan mereka, sebagaimana di surat Al-Qamar. Ya. Karena sudah tidak mampu lagi dhaqa bihim dar'a tadi. Oke. Tapi yang menarik, dia tetap memanggil ya qaumi. Saya saja malu kalau ada murid saya, mahasiswa saya melakukan perbuatan senonoh. Dia muridnya bapak. Enggak, saya tidak pernah lihat. Lihat, Masya Allah kalau kita renungkan ya. Itu bukan berarti kita ini tidak mengerti hak asasi. Seperti sekarang kita diajari human right. Lihat Islam, hatta terhadap orang yang sudah berbuat maksiat kayak begitu masih dipanggil ya qaumi. Tidak berhenti dakwah. Tidak berhenti dakwah. Lihat kalimatnya. Dan lebih drastis lagi, lihat kalimatnya Nabi Lut alaihissalam. Haula'i banati, kata dia. Haula'i banati, ini anak-anakku. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Kenapa Nabi Lut menyatakan ini anak-anakku? Tadi berapa jumlah laki-laki yang menyerbu rumahnya Nabi Lut? Banyak. Berapa jumlah putrinya Nabi Lut? Apakah mau poliandri nih? Karena katanya ini anak-anakku, anaknya cuma 2. Dan kalau mau dinikahin masa rombong-rombongan. Nah, karena itu terjadi perbedaan. Apa yang dimaksud dengan banat? Ya, ada yang menyatakan anaknya Nabi Lut sendiri, anaknya orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut, atau anak semua kaumnya, anak perempuan. Karena rupusnya di dalam Islam itu semua nabi adalah ayah dari kaumnya. Ya. Jadi Nabi itu berfungsi sebagai ayah dari kaumnya. Karena itu dia bisa menyebut anak-anak perempuan itu sebagai banati. Haula'i banati. Sekarang kita lihat, tadi masih dipanggil dengan kaum. Yang kedua, hatta dia merelakan anaknya untuk dinikahi dengan orang yang amalnya kayak begitu itu. Kalau kita pikirkan saking apanya itu, satu, keinginan dia untuk merubah perilakunya. Yang kedua, di kalangan para mufassir terjadi perbedaan. Ada yang menyatakan boleh dulu hukumnya menikahkan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebagaimana dulu di zaman awal-awal kenabian Nabi Muhammad juga boleh. Ya, sebelum jadi nabi ya. Seperti misalnya putrinya Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan putrinya Abu Jahal. Ya, Utbah bin Abi Jahal menikah dengan putrinya Rasulullah, ya, Ummi Kulsum, Ruqayyah dinikah. Nanti menjadi janda dan itu kecewa Utsman karena dia sudah kepingin ya sama salah satu di antara dua ini. Tapi dia menikah dengan putranya Abu Jahal. Dan Utsman dia tidak bisa lagi mendapatkannya. Tapi nanti begitu Utsman dapat satunya, terus meninggal lagi. Ya. Jadi Utsman menikah 2 kali, tapi sebenarnya tidak ada yang gadis sebenarnya, karena dia sudah menjadi janda. Tapi putri Rasulullah SAW, Dzun-Nurain. Ya. Kita tidak sedang bahas itu, tapi kita lanjutin dulu. Ini menunjukkan lagi bahwa betapa cintanya sebenarnya. Usaha untuk merubah perilaku orang homoseksual sudah maksimal yang dilakukan. Ya, ada banyak memang caranya. Salah satu caranya untuk mengembalikan orang yang punya sexual disorientation itu dengan dinikahkan. Nanti sembuh. Ya, salah satunya. Asalkan dia tidak kembali lagi ke pergaulan lamanya, biasanya sembuh. Nah, kita harus juga membaca itu. Jadi kalau kita lihat tadi, dinasehatin secara logis, semua dijelaskan dan segala macam dakwah, dilihat responsnya sampai pada tahapan misalnya dinikahkan dan segala macam. Ya, salah satunya. Haula'i banati hunna athharu lakum, itu jauh lebih suci bagi kalian. Ya. Tapi mau mereka? Enggak mau. Menarik jawabannya, lihat jawabannya. Kata dia, jawabannya mereka, fattaqullah wala tuhzuni fi dhaifi. Kata dia, takwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menghinakanku, menyedihkanku, ya, fi dhaifi, terhadap tamuku. Maksudnya yang kedua, tujuannya adalah dia malu kepada tamunya ini. Bagaimana tamunya akan disodomi oleh mereka ini.
Kan itu bahkan mereka merelakan anak-anaknya. Satu perbuatan yang sangat hebat Musa ya. Hanya untuk kebaikan ya. Kadang-kadang itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan, kadang-kadang kita susah, anak kita ini sudah di titik paling menakutkan, sedikit lagi dia sudah mau berzina, tapi orang tuanya masih, jangan menikah dulu, kamu belum, dan segala macam. Itu bahaya. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam untuk menyelamatkan, meskipun memang buruk, tapi itu jauh lebih baik daripada sodomi dilakukan. Ini oke lah, meskipun itu mungkin akan menyengsarakan, mungkin akan menyedihkan buat istrinya, buat anaknya, tapi itu jauh lebih baik. Kalau ada dua mudarat, pilih mudarat yang lebih rendah. Karena sodomi haram, nikah halal. Meskipun siapa yang bahagia nikah dengan kaumnya Nabi Lut? Ya, tidak ada yang bahagia. Ya, tapi pilihan ini yang lebih buruk, dan itu yang dipilih oleh Nabi Lut alaihissalam. Concernnya dua-duanya, concern agar dia tidak jatuh kepada maksiat. Yang satu concern kepada tamu, agar tamunya tidak malu, tidak dipermalukan. Saya tanya juga, ada yang menarik untuk dari aspek kebahasaan. Dhaifi itu tamu, berapa orang? Satu ya. Tamunya tadi ada berapa? Lebih dari satu. Kenapa kok dhaifi? Ya. Kata dhaif itu meskipun kata tunggal, tapi dia bisa dipakai untuk mau tunggal, mau dua, mau jamak, tetap sama. Hadza dhaifi, hadzani dhaifi, hatani dhaifi, haula'i dhaifi. Boleh. Jadi meskipun dia singular, tapi dia bisa diperlakukan untuk jamak, Haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Kata Nabi Lut alaihissalam, tidakkah ada di antara kalian laki-laki yang rasyid, laki-laki yang punya haya, laki-laki yang punya muru'ah, laki-laki yang punya akal. Kata pada di tafsir ada 3 di dalam kata rasyid. Aklun, muru'ah, sama dari haya. Enggak ada dah di antara kalian ini laki-laki yang masih punya rasa malu. Tidak adakah laki-laki di antara kalian ini yang punya muru'ah, dignity, punya kehormatan diri ya. Tidak adakah laki-laki di antara kalian yang punya akal sehat? Itu sudah kalimat yang sangat. Orang yang punya tiga-tiganya, dia seperti dapat rosyad ya. Dia berada dalam petunjuk Allah. Dia tidak siksak lagi hidupnya, dia lurus. Orang yang menggunakan akalnya, tahu dengan harga dirinya sebagai manusia, dan dia punya rasa malu di hadapan Allah dan di hadapan kaumnya, mesti tidak akan memilih melampiaskan seksualnya dengan sesama jenisnya. Itu maksudnya. Itu saking lihat. Ini sudah dakwah yang menyentuh aspek apa? Sudah bukan logika lagi, tapi lebih psikologi dan segala macam. Itu semua sudah dilakukan. Pertanyaan kita sekarang, sampai di mana kita melakukan dakwah kepada orang yang mengalami sexual disorientation? Sudah dakwah secara logika, sudah berusaha untuk melakukan treatment sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Lut, misalnya dinikahkan dan segala macam. Tentu saja harus kita lebarkan dalam konteks sekarang apa saja. Gabunglah dengan psikolog, gabung dengan kedokteran dan segala macam, temukan apa saja treatmentnya, dan itu kerja muslim menurut saya. Karena tidak semuanya mereka itu karena memang hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang harus bisa memplanning. Ada dakwah yang sifatnya logis. Kita harus menulis, menantang dia, ada berbagai macam penjelasan yang menunjukkan bahwa LGBT itu salah secara logika. Ada kerja-kerja yang praktis yang memang kita usahakan untuk merubah dia. Itu yang harus kita lakukan. Ada usaha yang sifatnya emosional, psikologis, seperti tadi. Ya, kalimatnya menarik seperti yang tadi digambarkan, kalimat yang terakhir dari Nabi Lut alaihissalam. Ya. Alaysa minkum rajulun rasyid. Alaysa minkum rajulun rasyid. Ya. Itu bagi orang yang mau mendengarkan sebenarnya dia malu. Kan boleh jadi dia bisa berubah. Ya. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Sekarang jawaban, dengan semua kesadaran tadi, step-step dakwah yang dilakukan oleh Nabi Lut, mereka menjawab, laqad alimta, sungguh-sungguh engkau sudah tahu, hei Nabi Lut, ma lana fi banatika,
min haq. Makna yang pertama min haq adalah, bukankah kami ini tidak boleh menikah, bukan merupakan kebolehan, kebenaran yang dibolehkan dalam agamamu Lut untuk menikah dengan anakmu. Itu makna yang pertama. Karena mereka menganggap kami ini tidak bisa, kami tidak layak, kami ahli maksiat, kami begini, kami tidak beriman kepadamu. Masa kamu nikahkan dengan kita? Kita tidak hak. Yang pertama. Yang kedua maknanya, kami tidak punya hajat sama itu. Dia tidak layak. Kami yang sukanya adalah sama laki-laki sama laki-laki. Tidak sesuai dengan keinginan ini. Purpose-nya tidak sama. Tidak sama. Itu yang disebut dengan malana fi banatika min haq wa innaka lana'lam ma nurid. Dan kamu tahu apa yang kami inginkan. Masya Allah ya. Qalu law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Sekarang semua sudah habis dilakukan oleh Nabi Lut. Ya, silakan dilebarkan sendiri maknanya ya, tapi step-stepnya secara singkat. Tapi sekarang sudah pada puncaknya. Nabi Lut sudah tidak bisa lagi. Dia terus merangsak ke depan untuk mengambil tamunya Nabi Lut alaihissalam. Ya, ini udah kritis. Dan Nabi Lut hanya berkata, "Lau anna li bikum quwwah." Karena sendirian dia. Selalu kaumnya datang untuk mengambilnya dan tidak bisa, tidak ada kekuatan. Karena itu dia mengandaikan, tamanni sekarang. Ya. Seandainya lau anna li bikum quwwah, seandainya aku bisa memiliki kekuatan atas kalian ini, tentu aku usir kalian semuanya ini. Tapi nggak bisa, terus maju. Au awi ila ruknin syadid, atau saya bisa berteduh berpaling ke ruknin syadid, ya, ke pilar, ke tempat, ya, di daerah ini, di kota ini yang kuat, yang saya bisa berlindung dan kamu tidak bisa lagi, yang protected, yang kamu tidak bisa lagi masuk di dalamnya. Karena keinginan, lihat Nabi itu hanya tamanni, nanti langsung dikabulkan oleh Allah. Belum doa yang sungguh-sungguh ini cuma tamanni. Karena mikirnya begini, kalau kita lihat di dalam riwayat, malaikat Jibril turun dengan sayapnya, dia menghempas semua matanya orang itu dan semuanya tidak bisa melihat. Itu yang nanti digambarkan di surat Al-Qamar. Ya. Salah satu hukumannya. Sehingga karena itu kemudian dia tidak bisa melihat prosesnya. Setelah itu baru kalimat selanjutnya. Kalau di sini dia dijelaskan, karena itu menarik kita melihat kisahnya Nabi Lut di semua kalau kita mau renungkan ya. Misalnya kalau di surat Al-Qamar, walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nudhur. Ya. Tidak bisa nanti dihempas ya oleh sayapnya malaikat Jibril dan membuat mereka kehilangan pandangannya ya. Al-Qamar dari ayat yang ke-37 ya. Dan lihat kalimatnya, walaqad rawaduhu an dhayfihi. Rawada ya. Dari kata arada. Kalau kita punya keinginan ya, dari kata radda bolak-balik ya. Iya, datang pergi lagi, datang terus gitu di pikiran kita. Rawada, kalau kita keinginannya orang itu harus sama dengan keinginannya saya. Saking kuatnya. Kata ini dipakai di dalam Al-Quran untuk cintanya Zulaiha kepada Yusuf alaihissalam. Ya, persis. Jadi bayangkan, jatuh cintanya, keinginan untuk bermaksiatnya, orang-orang kaumnya Nabi Lut itu seperti Zulaiha kesengsem kepada Yusuf alaihissalam. Ini kan gila itu sudah tahapannya. Kalau kita ngelihat tahapan cinta, cintanya Zulaiha itu digambarkan qad saghafaha hubba, saghaf. Ya. Jadi sudah diliputin. Hati itu pertama kali cinta sama seseorang masih sedikit. Ya. Seperti tadi kita menjelasin. Tapi kalau cintanya sudah menutup semua hatinya namanya saghaf. Bayangin, kesukaannya kepada lawan jenis kaumnya Nabi Lut itu sudah meliputi seluruh seksual desire-nya. Dia ingin sama laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana mereka sangat kepingin kepada kaumnya, kepada tamunya Nabi Lut alaihissalam. Ya, yang kemudian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sayapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Qalu ya Lut,
Sekarang kalimatnya menyatakan bahwa setelah mereka sudah tidak bisa melihat, baru kemudian berkata malaikat itu, ya Lut, sesungguhnya wahai Nabi Lut, inna rusul rabbika layyasilu ilaik. Tenang saja, mereka tidak bisa mencapai kami, nyakitin kami. Kami ini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjawab kegelisahan Nabi Lut alaihissalam. Takutnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, concernnya Nabi Lut terhadap tamunya. Itu yang menarik kalau kita renungkan. Kalau kita punya masalah, kita sudah tidak punya kekuatan, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian riwayat menuturkan ruknin syadid adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mencocoki dengan kalimat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Lut alaihissalam. Saat Rasulullah SAW menyatakan, ya dirahmatil Lut, saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya ini. Ya, au awi ila ruknin syadid. Ya, sama kalau kita tidak punya tempat, la malja'a illa lillah. Kalau kita tidak punya tempat untuk berlindung lagi kecuali Allah. Dan itu yang dilakukan. Saat kita sudah buntu semuanya, turning to Allah. Itu fungsinya. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Para ulama merujuk ruknin syadid adalah Allah SWT. Ada juga yang menafsiri rumah, ada macam-macam ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan hadisnya Rasulullah SAW atau pernyataan Rasulullah yang memuji Nabi Lut alaihissalam karena dia berpaling kepada Allah SWT di tengah kelemahan dirinya. Kalau di bumi ini sudah tidak ada lagi solusinya, dongakkan ke langit. Masih luas langit itu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan persoalan kita. Itu hikmahnya. Dan benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la yasilu ilaik fa asri bi ahlik. Sekarang sudah mentok. Saya tanya, kira-kira bisa didakwai lagi enggak orang yang kayak begini? Udah mentok, udah semuanya udah selesai. Udah selesai semuanya. Dakwah bil hal sudah, dengan rasional sudah, dengan emosi psikologis sudah, dengan treatment sudah selesai semuanya. Tapi lihat, mereka bukan hanya diam. Mereka hendak mengusir Nabi Lut, di-exclude Nabi Lut alaihissalam. Ya, seperti tadi itu. Dijelekin, ada karakter assassination kalau bahasa sekarang. Unasun yatataharun. Itu bukan praising, tapi dia penghinaan. Sok suci, ya, dan segala macam. Dihancurkan karakternya, dikeluarkan dari mainstream culture, semuanya. Dan sampai terakhir didatangi dan segala macamnya. Maka sudah mentok sekarang, nggak bisa lagi dakwah. Baru jatuh hukuman. Nah, kita ini tidak kadang sudah melihat orang LGBT, tidak ada dakwah apapun yang kita lakukan, sudah maunya sikat aja ya Allah. Ya. Dan kita menganggap perilaku kita sudah Qur'ani. Itu maksudnya. Jadi hatta terhadap dia lahan dakwah bagi kita. Dia juga lahan dakwah. Ya. Karena itu ada Nabi Lut. Ya. Jangan menyangka lahan dakwah itu selalu yang baik-baik saja. Memang akan ada variasinya. Ya. Ada yang seperti Nabi Lut, ada yang seperti Nabi Nuh. Ya. Semuanya ada LGBT, tapi gila kalau ketemu ditutup mukanya. Karena dia tidak mau lagi ketemu. Ya, Masya Allah. Seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada sekian banyak. Dan itu sebenarnya kalau kita renungkan, dia menjadi lahan dakwah kita. Lahan dakwah kita. Nah, tahapannya memang agak susah sekarang karena dari mereka juga punya alasan-alasan rasional. Itu tugas kita juga untuk melawan dia dengan alasan-alasan rasional. Ada ajakan yang tidak bersifat rasional tapi jauh lebih bersifat psikologis, menyentuh sisi kemanusiaan mereka, hati mereka. Semuanya harus kita lakukan. Ada treatment dan segala macamnya. Karena tidak mungkin ada orang yang ingin berubah tapi tidak tahu kemana dia harus berubah. Ada yang sudah berubah tapi dia tidak punya teman, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengajak dia lagi. Mantan dia tidak bisa. Bagaimana dia tidak mau kembali lagi ke golongan mereka lagi? Karena ini persoalan tadi itu, dia culture. Kalau dia tidak diterima karena dia bekas seorang LGBT dan dia mulai sadar tapi tidak diterima di apa yang kita sebut dengan Islamic culture, tentu dia akan lari lagi ke culture yang sebelumnya, yang di previous culture-nya. Dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Kalau kita memang hendak melakukan kerja-kerja Nabi Lut alaihissalam. Berat. Karena itu pahalanya juga besar. Karena tidak mudah. Tidak mudah.
Kalau mudah, ngapain Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam? Ya, tentu tidak mudah. Apalagi kalau kita berhubungan sekarang, jago-jago, pintar-pintar, banyak profesornya orang LGBT, seambrak alasan dia pakai. Ya. Tapi percayalah, ya, apalagi kita percaya bahwa Al-Quran adalah yang paling benar. Ya. Kita tahu, ya, kalau persoalan logika, semua orang bisa melogikakan. Wong zina aja bisa dilogikan menjadi logis, ya, semua, ya. Teman saya di Australia ada bilang, kenapa kamu harus menikah pakai wali? Kenapa cinta antara dua orang harus dilegalisasikan oleh orang lain? Bukankah cinta itu antara saya dan orang yang kamu cintai? Kenapa orang lain harus melegalkan cintamu? Oh, saya make sense juga. Kalau semua urusan logika, semua bisa pakai logika. Kata dia, karena itu dia tidak make sense. Kenapa orang harus daftar ke satu institusi menyatakan ini istri saya? Maksud saya, kata dia, tidak masuk akal saya. Ya sudahlah, kalau kamu cinta sama orang, ini persoalan komitmen. Kata saya bilang, itu kan bisa komitmennya bisa terjaga. Ada enggak orang yang cerai meskipun dia daftar? Ya banyak, kata dia. Ini kan persoalan komitmen antara dua orang. Kata dia, saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Kok hidup bersama? Kata dia, apa bedanya menikah sama hidup bersama? Aduh, gila. Karena kalau mau logika-logikahan, semua orang bisa pakai logikanya berdasarkan syahwatnya dan keinginannya. Kan itu jangan putus asa. Kadang-kadang kalau kita dapatin artikel seakan-akan benar ini saya dijelaskan hormon dan segala macam, masih ada celah, percayalah. Ya. Karena itu harus ada yang bagian ini, yang dakwanya di bidang ini, kasih alasan-alasan yang logis, yang dan segala macam. Kita harus bekerja bersama-sama. Dan terutama adalah ada lembaga-lembaga yang bergerak di situ penyembuhannya. Itu yang rehabilitasi LGBT. Ya. Jadi bukan hanya untuk drug ya, yang direhabilitasi, tapi orang-orang yang mengalami kayak begini. Saya punya mahasiswi yang SMS saya semester 5, dari semester 1 saya mengajar dia di Jakarta, di Ciputat. Itu semester 5 dia kirim SMS ke saya, Ustadz saya pingin ngobrol berdua, kapan bisa Ustadz? Ya lama tidak mau ketemu, dia malu terus janjian. Suatu hari dia SMS saya panjang, kata dia, saya sekarang cinta sama seorang perempuan. Dia perempuan, mencintai perempuan. Dia ceritakan, tapi saya tidak tahu siapa namanya karena belum ketemu. Tapi dia mengaku murid saya. Ya. Dia katakan bahwa awalnya dia tidak suka sama sesama perempuan tentu saja. Dia kos bersama orang lesbian, tidur berdua terus satu ranjang. Ya. Karena satu kamar dia sewa 2 orang. Terus lama-lama dia cinta. Masya Allah, orang bisa. Ya, yang namanya nafsu. Ya, macam-macam ya. Sama lah kalau di pesantren lucu bahkan. Kalau orang tidak pernah bertemu perempuan sama 20 tahun, sapi kelihatan cantik kata dia ya. Lembu terlihat cantik kata dia. Tapi maksudnya karena itu bagian dari animal desire, dia bisa dibawa kemana-mana ya. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan langkah-langkah yang kita lakukan sebagai kerja real, usaha kita mendakwai teman-teman yang terkait dengan LGBT. Kita lanjutkan sedikit. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lam ma nurid. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaik fa asri bi ahlik bi qid'in min al-lail. Dan kemudian disuruh Isra ya. Perjalanan di malam hari namanya Isra ya. Disuruh melakukan perjalanan di malam hari bersama keluarganya bi qid'in min al-lail, di porsi satu portion within the night ya. Beda-beda tidak dijelaskan apakah itu di paruh terakhir, tapi pendapat paling kuat adalah di bagian malam yang paling terakhir. Mereka keluar bersama keluarganya, anaknya dan istrinya ya. Tapi nanti di dalam Al-Quran istrinya termasuk yang tidak diselamatkan oleh Allah ya. Kenapa tidak selamat? Kalimatnya yang terakhir itu, wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak ya. Wala yaltafit, dan jangan kamu menoleh, minkum, apa maksudnya? Ini ada 2 maknanya. Ada makna maknawi, ada makna yang fisikal, jasadi. Memang tidak boleh menoleh begini. Tapi yang kedua adalah menoleh, maknanya maknawi. Maksudnya begini, orang itu kalau meninggalkan kampungnya,
halamannya, dia meninggalkan semuanya. Kenangannya di sana, hartanya di sana, semuanya. Dan kita masih kepingin terngiang-ngiang ke sana. Hatta Nabi Muhammad, he miss Mekah. Dan dia masih kepingin ke Mekah. Ya, semuanya oleh Allah udah tinggalkan karena di tempatnya maksiat. Disuruh hatta jiwamu jangan menoleh lagi ke sana. Itu maksudnya. Jadi wala yaltafit itu satu, memang secara fisik tidak boleh menoleh. Karena kalau menoleh tertimpa azab, istrinya nanti menoleh. Kenapa? Karena teman-temannya sesama pendukung LGBT teriak-teriak. Geng-gengnya, teman-temannya, ya, teman ngerumpinya, ya. Itu karena nanti dihujani dengan batu. Yang batunya sudah ada marknya, ini untuk si A, ini untuk si B, dan begitu mengenainya dia mati menjerit, tidak tahan dia. Mungkin suaranya familiar dengan dia, siapa dia menoleh dan akhirnya kena juga. Ya. Itu yang disebut kalau dimaknai fisik. Tapi dua-duanya karena Quran tidak menunjukkan secara spesifik, maka boleh juga kita maknai secara maknawi. Jadi hati kita juga diteguhkan, jangan lagi mengingat lagi dia tempat yang tidak baik. Udahlah, ya. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Sama seperti orang yang berhijrah, meninggalkan semuanya. Tentu itu berat banget. Ada orang yang tidak mau berhijrah karena itu. Karena masih mengingat semua harta, koneksi dan segala macamnya itu. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia, istrimu itu akan mendapatkan musibah seperti yang ditimpakan kepada mereka. Kalimat yang menarik. Kalimatnya musibah, disebut dengan musibah dari kata asaba. Asaba mengenai. Ya, mengenai pas. Jadi kalau ada bagian dari diri kita yang harus disembuhkan oleh Allah, misalnya ini kurang syukurnya orang ini, dikasih ujian, kasih aja gaji yang besar. Nah, kalau itu musibah karena dia ujian itu tepat akan bisa menyembuhkan penyakit yang dia hadapi, yaitu tidak bisa bersyukur. Karena itu dibikin kaya dia. Orang ini tidak bisa sabar, orang ini belum bisa sabar dia ini. Dia hanya bisa syukur, kasih aja, miskin dia. Atau dikasih anaknya sakit, dikasih dia sendiri sakit, sehingga kemudian dia bersabar. Namanya musibah. Musibah. Ini orang ini pas musibahnya. Oh, ini mengenai si A, ini mengenai si B, ini karena itu juga disebut dengan musibah. Disebut dengan musibah. Azab tapi yang precise. Ya. Jadi ini kalimatnya inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Kejadiannya kapan? Janjinya Allah Subhanahu wa taala nanti subuh kejadiannya. Dan bukankah subuh itu dekat? Ya. Dan itu pun masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluar, ya, dan segala macam. Kalau sudah disuruh keluar, itu tanda sudah akan seperti rumus yang tadi itu. Kalau orang mukminnya sudah dikeluarkan, ya, kan bukankah banyak seperti mana di dalam hadits qudsi. Kalau bukan karena orang tua yang beristighfar, ibu-ibu yang menyusui anaknya, anak-anak muda yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak hadits qudsi menjelaskannya. Allah sudah melumat habis karena maksiat hambanya di dunia ini. Ya sama, karena ada orang yang istighfar dan segala macamnya. Kalau sudah tidak ada orang mukmin, ya, tidak ada orang yang saling mengingatkan satu sama lain, datang adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu yang terjadi pada umatnya Nabi Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Begitu datang amarnya Allah, ketentuannya Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan 'aliyaha safilaha. Yang tinggi di antara mereka jadi yang paling rendah. Turning upside down tadi itu, muktafikat, ya. Muktafikat, di U-turn sama Allah. Ya, di turning 36 derajat, dirubah total. Ya. Di upside down, karena itu disebut dengan muktafikat. Oke. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan. Dan dihujani oleh Allah dengan batu min sijilin mandud, yang mutatabi', yang terus menerus mandud. Wah, terus menerus, ya, Masya Allah. Kalau kita fikirkannya, jenis Allah bisa menjadikan ini juga yang harus dikuatkan bagi para da'i. Kadang-kadang kalau kita berdakwah, kita menyangka kita saja yang membela Islam. Lihat, tentaranya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya manusia. Walillahi junudus
samawati wal ard. Tentaranya Allah itu ada di langit dan bumi. Burung bisa menjadi tentaranya Allah, angin bisa menjadi tentaranya Allah, malaikat juga tentaranya Allah. Nah, kadang-kadang ini kita rendah diri ya. Apalagi kalau bayangin kisahnya Nabi Lut, sendirian, hanya satu keluarga, yang lain semuanya maksiat, seakan-akan mati saya, nggak ada yang nolong saya. Jiwa itu harus ada di dalam diri kita bahwa Allah itu yang memproteksi agama ini. Dan kalau kita berdakwah, kita juga diproteksi oleh Allah SWT. Ada malaikatnya Allah yang siap menolong kita, siap menolong Islam dan segala macamnya. Itu harus dimiliki oleh kita sehingga kita teguh dalam berdakwah. Meskipun mungkin jumlah kita sedikit. Bukankah Badar jumlahnya sedikit? Tapi Allah mengirim 5.000 malaikatnya sehingga memenangkan peperangan Badar. Ya. Dan sekian banyak hal yang harus kita yakinkan itu dalam perjuangan kita di dalam dakwah. Ya. Kita tidak sendirian. Ada makhluknya Allah yang lain. Angin bisa jadi tentaranya Allah di dalam menegakkan agama ini. Sama seperti umatnya Nabi Lut yang banyak dan segala macam, tapi Allah, batu bisa menjadi tentaranya Allah. Ya. Wa amtarna 'alayya hijaratan min sijilin mandud ya. Musawwamatan 'inda rabbi. Kita singkat saja udah. Kita selesaikan. Ada musawwamahnya, ada markernya. Ini untuk si A, ini untuk si B ya. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id ya. Masya Allah ya. Udah precise batu-batunya dan hancur dia menjadi satu negeri yang menjadi pengingat kita bersama-sama ya. Di laut mati itu dugaannya sekarang, tapi wallahu alam apakah kayak begitu kita nggak tahu. Tapi kebanyakan orang meyakini di sana tempatnya. Dan ternyata ini menular kemana-mana. Ini yang menjadi concern kita adalah LGBT ini menular. Karena dia culture sama, dia menular. Karena ada proses sosialisasi. Apalagi sekarang mereka kuat di media. Ya. Sekolah-sekolah broadcasting banyak sekali kaum mereka. Dan mereka menguasai hampir setiap acara ada mereka. Apalagi kayak di Indonesia banyak. Setiap ada acara mesti ada satu di antara mereka mesti ada. Jadi tujuannya nanti pelan-pelan kesadaran kita dirubah dan kita menjadi sesuatu yang biasa aja. Karena tiap hari ada dan kita menjadi biasa aja itu. Hatta di Upin Ipin ada. Ya. Ada yang jual apa itu saya lupa. Kak siapa lagi ya? Masya Allah, hatta untuk anak kecil bayangkan. Mungkin saya tidak tahu motif pembuatnya atau dia sedang melucu saja. Atau ada pesan dari dana dari kaum LGBT, I don't know. Tapi sebenarnya tanpa sadar itu juga buruk. Karena itu nanti menormalisasi. Ya, that's fine. Being melambai ya. Nggak boleh dalam Islam. Hatta pakaian saja tegas Rasulullah. Nggak boleh, laki-laki yang perempuan nggak boleh. Ini ada yang melambai dan segala macamnya. Akhirnya ya, pelan-pelan itu jadi kesadaran kita. Ya. Saya tidak tahu apa motifnya hatta, dan kita harus hati-hati ya. Hampir semua meskipun itu tontonan untuk anak kecil, apalagi tontonan anak besar, semuanya sudah ada. Film semuanya, nanti setiap film masih ada dan segala macamnya. Pelan-pelan dia masuk. Siapa sih yang suka? Setan. Karena semuanya itu kerja setan dan dia bisa menjadi tentaranya setan. Sama seperti Allah yang punya banyak tentara, setan juga bisa menjadikan manusia menjadi tentaranya dia. Kata Imam Ghazali, dia menjadi junudus syayatin. Ya, dia menjadi tentaranya setan. Itu yang bahaya kalau kita pikirkan. Karena itu kita juga harus bekerja. Ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah SWT. Dan kita ingin ada punya manfaat kita bagi orang lain. Tapi sekali lagi, apa tindakan kita bagi kaum LGBT? Satu, selama yang paling kita susahkan adalah kalau dia sudah mulai ke publik. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut alaihissalam. Kita masih untung karena itu, agar tidak kejadian seperti umatnya Nabi Lut, maka harus ada yang memperingatkan. Karena tadi rumusnya kalau kita bentangkan latar sosiologisnya adalah karena mereka melakukan perbuatan maksiat ini dan tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak ada kelompoknya kecuali Nabi Lut saja. Dan itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin menyelamatkan negeri ini. Satu, mereka adalah tetap insan, manusia. Ya, apalagi kalau dia Muslim, dia tetap Muslim meskipun dia melakukan, dia tetap selama dia ada syahadat, dia tetap Muslim.
hanya dia melakukan perbuatan dosa besar, tentu saja. Dan kita harus hati-hati tentu saja. Ada hadis yang keras banget. Kalau kamu ketemukan ada orang yang melakukan perbuatan homoseksualitas, ya, bunuh dia. Baik yang lain, ya tentu saja jangan ini dikasihkan kepada orang yang marah dia. Ada step-stepnya, kapan kita dan segala macamnya. Ya. Lihat Al-Quran itu dengan indah membedakan antara khair dengan ma'ruf. Untuk yang khair yang kita lakukan adalah yad'un, dakwah. Dakwah itu mengundang orang untuk makan-makan asalnya. Dan itu diterapkan oleh orang Melayu. Karena setiap kajian selalu ada kuenya. Kecuali di sini belum ada ya. Tidak Ustaz. Kalau misalnya di kita banyak begitu, apalagi Ramadan, ada makanan lagi, ya ada bubur lembok, lambu, ya, dan segala macamnya. Ya itu maksudnya. Jadi dakwah itu halus. Dakwah bukan masih mendakwai. Kalau khair, kalau baik, kebaikan. Kalau kebaikan itu sudah difahami oleh masyarakat luas, sudah tahu sekarang, yang namanya ma'ruf. Kalau ma'ruf sudah bukan yad'un, ya'muruna bil ma'ruf. Nah kita ini kadang salah. Orang belum tahu bahwa itu kebaikan, kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Sama kejelekan harus juga didakwahkan. Ngerti, biar ngerti ini jelek. Levelnya masih kita mendakwahkan ini sebagai kejelekan. Kalau orang sudah tahu dan faham ini adalah sesuatu yang buruk, namanya mungkar. Dia diingkari. Ya, mungkarat. Kalau sudah mungkar, baru yanhauna 'anil mungkar. Itu maksudnya. Kita ini sering salah kaprah di dalam dakwah. Mad'u kita belum bisa membedakan mana khair, mana syar, tapi yang kita lakukan sudah ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Dia belum tahu LGBT itu salah. Mungkin dia tahu tapi belum mendalam. Hukumannya dia tidak tahu karena itu dia melakukan. Dianggap dia dosa yang kecil dan segala macamnya. Padahal hukumannya sangat berat. Ya. Masya Allah, ada yang hukumannya harus dilemparkan ke tebing dan kemudian dihujani batu. Macam-macam para ulama menakutkan memang. Ya. Karena sangat menjijikkan perbuatan ini. Tapi bagi orang yang belum tahu, tugas kita adalah mendakwai dulu. Ya. Baru amar ma'ruf nahi mungkar, baru melakukan amar ma'ruf, dan itu pun harus dilakukan dengan step-step yang baik, sebagaimana yang kita ketahui dalam langkah-langkah kita di dalam berdakwah. Tentu saja ini bukan persoalan yang mudah, berat sangat, dan menuntut kerjasama. Kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan persoalan ini, karena ini penyakit umat, ya. Dan kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan persoalan ini, lakukan itu semuanya menurut saya. Ada dakwah yang harus kita lakukan secara rasional, logis, melalui artikel, diseminasi informasi. Ya, ada orang menulis di artikel dan segala macam, dia masif, bentuk kesadaran baru. Karena kalau culture, lawannya harus dengan culture lagi. Ya, harus di enculture lagi. Susah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sentuh dia dari aspek kemanusiaannya, sadarkan dia dari sisinya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Sentuh hatinya, sentuh, dan itu yang kita maksudkan tadi, ya. Sebagaimana Alaysa dengan rajulan rasyid tadi, ya. Habis itu ada treatment yang jelas yang kita lakukan, dan itu menuntut kerjasama di antara elemen-elemen orang Islam, yang psikolog, yang dokter, yang sosiolog, yang kiai, yang asatidz, kumpul bikin program dan segala macamnya, dan kita menjadi program rehabilitasi untuk itu. Dan kalau itu yang kita lakukan dan kita niatkan semuanya untuk Allah SWT dan perbaikan umat, saya pikir itu yang akan menghilangkan azab. Dan itu merupakan langkah dakwah yang paling baik yang kita lakukan, daripada kita sibuk mencaci maki dan kemudian hanya menyalahkan mereka. Saya yakin ada di antara mereka yang memang kurang ajar, ya. Tapi ada juga di antara mereka yang nggak tahu menau. Cuma dia tinggal di tempat yang tidak tepat, berada dalam culture yang tidak tepat, dan segala macamnya. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Meskipun sejak awal kita harus sudah jelas menyatakan tidak ada satupun alasannya di dalam Al-Quran dan Hadis yang membenarkan adanya LGBT. Ya. Nggak ada tempatnya LGBT di dalam Islam. Ya. Allah sudah menjelaskan sifat natural kita, bahwa laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, dan itu nature-nya kita. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Kita tutup atau okay.
Mana Ustaz? Terima kasih kepada Dr. Muhammad kerana sudi menerima jemputan daripada Tadabbur Center, dan sebenarnya jemputan itu berlaku semalam, dan kalau saya berada di situasi Ustaz memang akan kutolak mentah-mentah jemputan itu kerana saat-saat akhir. Tetapi terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan, dan tajuk ini juga sebenarnya kalau dibuka soalan boleh menambah lagi 2 jam kerana ia adalah isu yang hangat. Tajuk ini berat tetapi Ustaz telah mempermudahkan kita, dan saya nak ucap terima kasih pada Puan Nuriha Bacuk. Ustaz sebenarnya ada program yang padat pada hari ini dan esok hari dan lusa hari, tetapi masih boleh memberikan masanya kepada kita semua, dan saya harap semua dapat satu kesimpulan. Sebenarnya banyak kesimpulan, tetapi alhamdulillah salah satu kesimpulan yang penting adalah apa jua perjuangan kita mestilah didasarkan atas dasar ilmu, bukan hanya semangat semata-mata. Dan apabila kita berbicara tentang Nabi Lut, kita perlu memahami apa yang Al-Quran bentangkan tentang Nabi Lut, supaya perjuangan kita menghadapi kaum LGBT ini adalah perjuangan yang ikhlas dan serius, dan bukan hanya permainan pihak-pihak tertentu sahaja. Dan apa yang Ustaz sebutkan tadi, sehingga kan rumah Nabi Lut pun dikepung, masih ada usaha dakwah daripada Nabi Lut. Kita memang dikepung oleh gerakan ini, tetapi Allah tidak bertanya adakah kita sudah mengubah salah seorang daripada mereka. Yang Allah Ta'ala tanya adakah kita sudah melakukan dakwah dengan serius. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, satu perkara saya nak sebutkan tadi, alhamdulillah, Lut alaihi salam sebenarnya kader Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam suratul Ankabut, Nabi Lut menjadi orang yang pertama sekali beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu semua sudah maklum. Dan Nabi Ibrahim dalam suratul Anbiya usianya sangat muda. Dan bayangkan Nabi Lut ketika beriman kepada Nabi Ibrahim lagi muda. Jadi ketika usia muda ini, perjuangan mereka tidak didasarkan hanya kepada kemarahan dan semangat, tetapi mereka memastikan perjuangan mereka adalah perjuangan yang benar-benar mahu supaya adanya perubahan kepada kaum mereka. Anda dapat perhatikan Ustaz membentangkan daripada surah Hud bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dia gembira dengan Sarah dapat anak, tetapi dia tidak terjejas fokusnya kepada berita tentang kaum Lut akan dijatuhkan hukuman. Kalau saya berada di tempat Nabi Ibrahim, saya akan kata padan muka mereka, sebab yang penting aku dapat anak. Dah lama aku tunggu anak, 70-80 tahun kahwin tak dapat anak. Tetapi akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam yujadiluna fi qaumi Lut. Dia kembali bertanya dan dia rasa tidak selesa. Adakah tempoh untuk dakwah anak saudara Lut sudah mencukupi bagi mereka? Beri tempoh lagi kepada mereka. Dan kalau saudara-saudari baca surah Hud daripada awal, saudara saya akan mendapati daripada ayat 3, ayat 4 lagi, ia turun kepada Nabi SAW untuk supaya Nabi jangan putus asa selamatkan kaummu daripada azab. Wa anistaghfiru rabbakum. Teruskan perjuangan supaya mereka semua bertaubat. Memang ada yang keras kepala dari kalangan LGBT. Memang ada pemangsa, tetapi ada juga mangsa. Itu kita kena ingat. Jadi mari kita sama-sama berusaha menyelamatkan Malaysia. Jadi insya-Allah saya dengan ini mewakili Tadabbur Center mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz. Dan saya mohon maaf ya kerana pemilihan masa yang kurang sesuai, waktu yang begini tidak efektif sebenarnya untuk kuliah, tapi itu saja masa untuk saya mencuri Al-Fadhil Ustaz bagi kepentingan Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz masih boleh